Baik, adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita, khususnya yang terkait dengan bencana geologi. Nah, sekali lagi, setiap kali kuliah saya sampaikan bahwa materi kuliah kita itu bisa juga adik-adik baca di dalam buku Geologi untuk Pertambangan Umum yang sudah saya tulis, dan materi itu ada di bab 8, khususnya terkait dengan geologi teknik. Di bagian itu ada sebagian menyinggung mengenai bencana alam geologi, tetapi di dalam buku itu memang baru disebutkan bencana geologi yang tidak terkait secara langsung dengan proses tektonik. Jadi lebih ke bencana yang berhubungan dengan ikutan dari bencana tektonik ini. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai definisi bahwa bencana geologi itu secara umum bisa dikelompokkan berdasarkan dua fenomena, yaitu yang mengenai proses geologi dan yang kedua berhubungan dengan material geologi. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan masuk ke materi yang pertama terkait dengan gempa bumi. Kemudian saya juga sudah sampaikan referensi-referensi yang bisa berhubungan dengan bencana geologi ini. Tinggal adik-adik sekalian cari bukunya dan kemudian pelajari. Baik, sekarang kita masuk ke gempa bumi. Jadi ini adalah topik yang pertama, yang paling penting karena ini yang berhubungan langsung dengan proses tektonik atau proses pergerakan-pergerakan lempeng yang ada yang menyusun kerak bumi. Nah, sekarang di sini saya munculkan peta seismotektonik Indonesia. Jadi muncul pertanyaan, kenapa banyak gempa di Indonesia? Ini adalah peta seismotektonik Indonesia. Jadi inilah yang menjelaskan mengapa banyak gempa bumi di Indonesia dan mengapa gempa bumi itu melalui jalur-jalur tertentu. Tadi sudah dijelaskan cukup baik, ya, cukup baik bahwa kita adalah bagian dari yang disebut sebagai Ring of Fire Pacific, ya. Jadi Ring of Fire Pacific itu terutama menyangkut Papua, kemudian Filipina, dan seterusnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan Sumatera, Jawa, Bali, dan seterusnya? Itu bukan bagian dari Ring of Pacific, tetapi bagian dari pergerakan lempeng Hindia-Australia yang terdorong ke arah utara, nabrak ke Asian Plate atau lempeng Asia, sehingga menghasilkan zona subduction di sepanjang sisi selatan dari Sumatera, Jawa, dan Bali, dan seterusnya. Kemudian yang ada di Sulawesi, dari utara ke selatan sampai ke Nusa Tenggara, itu adalah dampak dari pergerakan dua lempeng itu, Pasifik dan Australia, yang saling mendorong sehingga muncul pergerakan-pergerakan utara selatan seperti itu. Dan itu juga berdampak sampai ke Kalimantan sebenarnya. Jadi nanti kita akan lihat lebih jauh. Tetapi adik-adik sekalian, yang perlu dimengerti bahwa penjelasan seperti itu bisa dijelaskan oleh siapapun. Artinya tidak harus jadi mahasiswa geologi, tidak harus menjadi sarjana geologi untuk mampu menjelaskan hal-hal seperti itu. Orang baca teori, buka internet, baca teorinya, itu bisa menjelaskan, bisa membahas seperti itu. Makanya kita harus mengetahui jauh lebih dalam daripada sekedar dasar-dasar seperti itu. Ya, jadi sekali lagi selalu dicamkan bahwa geologi itu adalah sains. Dan kalau sains, semua orang bisa membaca dan semua orang bisa menjelaskan secara subjektif mengenai apapun teori-teori geologi itu. Nah, sehingga kita harus sebagai seorang mahasiswa geologi, sebagai seorang calon geologis nanti itu punya pemahaman yang lebih dalam lagi. Jadi kita kalau sebagai seorang geologi itu harus mampu menjelaskan
di samping menjelaskan tadi jalur-jalur tektonik seperti jalur-jalur lempeng, pergerakan lempeng tadi itu, kita juga mampu menjelaskan bagaimana hubungannya misalnya dengan sebaran batuan yang ada di suatu daerah, bagaimana hubungannya dengan struktur-struktur patahan yang ada di suatu daerah, bagaimana hubungan antara struktur batuannya dengan struktur geologinya, bagaimana hubungannya dengan bahan galiannya dan seterusnya. Itu kita harus mampu menjelaskan dan kemudian kita mampu menunjukkan itu di lapangan. Karena sekali lagi pekerjaan geologi itu adalah pekerjaan lapangan. Jadi kalau orang mempelajari sains mengenai geologi, dia akan mampu menjelaskan secara teoritis, tapi belum tentu dia akan mampu menjelaskannya itu di lapangan atau mengumpulkan datanya di lapangan. Nah, ini yang harus betul-betul ada camkan bahwa kekuatan kita ada di situ. Kalau hanya menjelaskan mengenai lempeng-lempeng tadi itu, semua orang bisa baca dan semua orang bisa jelaskan. Ya. Nah, coba adik-adik sekalian kita perhatikan di dalam peta ini, ya, ini terlihat bahwa bagian barat laut, ya, ini bagian barat Kalimantan, kemudian Laut Jawa, Sumatera dan sebagainya ini sebenarnya adalah laut dangkal, ya, laut dangkal, laut yang relatif bisa menunjukkan bahwa daerah ini adalah daerah yang stabil. Kalau istilah ininya adalah keraton yang stabil, ya. Ini semuanya adalah bagian yang stabil. Sementara Laut Maluku sampai kepada Samudra Indonesia ini semuanya adalah laut dalam yang menunjukkan bahwa ini adalah daerah-daerah sebenarnya yang aktif bergerak, seperti itu, ya. Garis-garis merah ini mewakili jalur-jalur subduksi. Ini garis tegas ini semuanya adalah jalur-jalur subduksi. Kemudian ini ada garis merah yang lebih tipis, ini menunjukkan jalur-jalur patahan. Jadi kalau di Sumatera itu ada Bukit Barisan, ini sepanjang Sumatera bagian selatan, itu semuanya adalah jalur-jalur gunung api, ya. Yang ke Jawa, Bali dan seterusnya seperti itu. Jadi Kalimantan relatif aman, meskipun ada juga jalur patahan aktif yang ada di Kalimantan ini yang tentu saja perlu kita waspadai. Nah, jalur-jalur tektonik tadi itu menjelaskan kenapa peta sonasi potensi gempa bumi Indonesia seperti ini. Ini pasti mengikuti jalur tektonik tadi itu. Dari arah barat sampai ke timur, kemudian di Papua dari timur ke arah barat, kemudian dari Filipina ke arah Sulawesi, ini dari utara ke selatan. Ini semuanya adalah jalur gempa yang aktif seperti ini. Nah, jalur-jalur gempa itu pasti selalu berhubungan dengan batas-batas lempeng. Jadi ingat kalau kita berbicara lempeng itu adalah bagian dari lempeng tektonik yang memiliki arah pergerakan yang sama. Jadi misalnya contoh kalau di sini ini adalah kerangka tektonik. Kalau kita coba gambarkan lempeng-lempengnya, ini adalah lempeng yang pertama. Ini coba diperhatikan. Ini adalah batas-batas lempengnya di permukaan, ya. Ini tampak samping, ya, yang bagian sini tampak samping. Tapi ini adalah batas lempengnya. Kemudian ini adalah lempeng yang kedua. Ini batas lempeng di permukaan. Ya, ini tampak sampingnya di sini. Kemudian ini lempeng ketiga. Nah, batas-batas lempeng ini secara teoritis itu terdiri dari 3 jenis pergerakan. Ada divergent flat, ya, jadi saling tarik antara dua lempeng, ada peregangan sehingga terjadi penipisan. Nah, ini modelnya ada di sini nih. Ini contohnya ada di sini. Di sini ada spreading atau ada pemekaran, ya, pemekaran. Ini bergerak ke kiri dan ini bergerak ke kanan. Kemudian ada terobosan magma keluar menghasilkan yang disebut dengan mid-oceanic ridge, ya, seperti itu. Kemudian batas lempeng yang kedua ada disebut dengan convergent plate, ya, atau lempeng yang konvergensi. Ya, ini adalah lempeng konvergen. Jadi saling tabrak. Kalau ini tadi saling memisah, ini saling tabrak sehingga terjadi penunjaman. Penunjaman ini meninggalkan palung atau trans
yang sangat dalam di sini. Ini ada jalur-jalur gempa. Kemudian transform fault atau gerakan bersisian. Jadi bisa berbeda arah, bisa juga searah, tetapi kecepatannya berbeda. Contohnya di sini ada di sini nih. Ini seharusnya adalah transform flat atau pergerakan bersisian yang ada di sini. Nah, kalau kita gambarkan tadi, posisi Indonesia itu umumnya ada di sini nih. Misalnya ini adalah Sumatera, ini adalah Samudra Hindia, maka ini adalah jalur penunjamannya. Sehingga kalau terjadi pergerakan di sini, maka kemungkinannya ada gempa di sepanjang bagian selatan dari Sumatera. Begitu juga Jawa, ini kurang lebih seperti ini. Kalau ini digambarkan seperti Jawa, maka ini adalah Samudra Hindia. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini bergerak ke arah utara, sementara ini cenderung bertahan atau bergerak mendorong ke arah selatan sehingga terjadi tabrakan, terjadi subduksi seperti ini. Nah, tapi ingat diperhatikan bahwa subduction itu bukan hanya terjadi antara laut dengan lempeng samudra atau lempeng oseanik dengan lempeng kontinen. Jadi ini adalah contoh yang klasik, oseanik dan kontinen saling bertabrakan terbentuk konvergensi. Tapi di samping laut dan kontinen itu ternyata bisa juga itu terjadi konvergensi di antara samudra dengan samudra atau oseanik dengan oseanik atau kontinen dengan kontinen. Jadi ini bisa terjadi bukan hanya antara samudra dengan kontinen. Nah, ini adalah lempeng-lempeng utama yang menyusun permukaan bumi atau kerak bumi, ya, kerak bumi. Dan inilah yang disebut sebagai ring of fire tadi. Yang warna kuning ini adalah ring of fire atau cincin api karena bentuknya melingkar seperti poligon tertutup seperti ini. Ya, ini yang disebut dengan istilah ring of fire. Jadi sepanjang ini adalah jalur gempa. Indonesia ada di sini nih. Indonesia ada di sini. Nah, itu yang saya sebutkan tadi bahwa ring of fire itu yang bagian Sumatera Jawa itu bukan bagian dari ring of fire yang dimaksud atau ring Pasifik ini. Ya. Nah, ini adalah histori atau sejarah gempa bumi di Jepang dan dunia. Kenapa Jepang? Pertama karena tentu saja ini sumbernya ini adalah dipublikasikan di Jepang sehingga mereka fokus ke Jepang. Tetapi Jepang ini memiliki kondisi geologi yang mirip dengan Sumatera dan Jawa. Ya, jadi Jepang itu juga adalah negara yang merupakan jalur gempa yang sangat-sangat aktif, ya, sehingga gempa di sana luar biasa sering terjadi, tsunami juga pernah terjadi seperti di Aceh atau di Palu. Jadi makanya Jepang itu termasuk negara yang sangat aktif mensosialisasikan mengenai kegempaan ini, bagaimana mengantisipasinya, bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat, kemudian bagaimana mempersiapkan infrastrukturnya, itu semuanya dikondisikan untuk tahan gempa. Ya, karena mereka sangat siap. Tapi Indonesia masih jauh dari seperti itu. Nah, tugas adik-adik sekalian sebenarnya adalah mendorong supaya kita juga di Indonesia menjadi negara yang tangguh terhadap gempa. Meskipun kondisi kita di Kalimantan, tetapi setiap saat ada potensi untuk bergerak. Nanti akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya ya. Nah, kita lihat histori gempa ini. Kalau di Jepang itu mulai dari tahun 1923 ada gempa Kanto yang luar biasa, kemudian ada Nankai, kemudian ada Hokkaido, kemudian ada Hogoken, Niigata, Iwate, dan kemudian yang terbaru itu tahun 2011 ini tsunami ya, dari Pasifik, itu yang luar biasa, cukup luar biasa juga ya, meskipun belum sebanding dengan korban yang terjadi di Aceh nanti ya. Kalau di dunia, maka yang cukup ini, jadi ini adalah catatan gempa selama 100 tahun, mulai dari 1900 sampai tahun 2000. Ini yang pertama terjadi di Loma Prieta, ya. Ini gempanya sekitar 7,1 skala Richter. Kemudian ada di Luzon tahun 90, kemudian di Jiji, ya, ini 7,7. Dan ini yang paling paling menghantui seluruh pesisir Indonesia yang terjadi di
sorry, ini Iran, ini yang ada di Sumatera, khususnya di Aceh. Ini melulu lantakkan sampai 283 ribu orang tercatat meninggal, ya, bandingkan dengan misalnya tsunami di Jepang tadi itu yang meninggalkan korban 18.000 sekian. Ini luar biasa, sekitar 10 kali lipat ya dibandingkan dengan ini. Kenapa? Ini tsunami yang kurang lebih sama sebenarnya antara di Jepang dengan di Aceh, tapi kenapa bisa gempa di Aceh ini menimbulkan korban yang luar biasa? Nah, tentu saja ini kembali lagi ke faktor kesiapan menghadapi gempa dan tsunami dari masyarakat dan pemerintah seperti itu. Jadi ini ada faktor yang berpengaruh. Kemudian ada di Chili dan ini di mana nih? Oh, ini Chili, yang ini Sichuan ya. Gempa Sichuan ini seperti ini. Jadi ini adalah sejarah gempa-gempa besar baik yang ada di Jepang maupun di Cina dalam kurun waktu 100 tahun ini. Nah, apa dampak dari gempa bumi? Dampak atau efek dari gempa bumi itu tentu saja yang pertama pasti ada getaran permukaan atau ground shaking. Jadi getaran permukaan inilah yang menghasilkan dampak terhadap properti maupun jiwa manusia yang ada di daerah gempa. Jadi ini menghasilkan kerusakan pada struktur buatan manusia, apakah itu bangunan, apakah itu jembatan, apakah itu bandara, pelabuhan dan sebagainya, itu bisa rusak karena adanya getaran. Kemudian ikutannya artinya bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Getaran itu bisa menyebabkan kebocoran gas, kebocoran gas itu menyebabkan terjadinya kebakaran, kemudian banjir juga ya, bisa merusak bendungan dan sebagainya, sehingga terjadi pelepasan air dalam volume yang luar biasa, terjadi banjir. Tentu saja juga bisa menyebabkan terjadinya tsunami, bisa menyebabkan terjadinya gerakan tanah, dan bisa menyebabkan likuifaksi. Jadi kita perhatikan, tsunami, gerakan tanah, likuifaksi itu adalah gempa yang bisa dipicu oleh gempa bumi. Jadi ini bencana yang bisa dipicu oleh gempa bumi. Jadi tetap primernya itu adalah gempa bumi sebagai trigger atau sebagai pemicu dari bencana-bencana yang lain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana gempa bumi terjadi? Jadi saya selalu menganalogkan gempa bumi itu terjadi seperti orang bermain beradu panco, ya, beradu panco. Jadi kalau orang beradu panco dengan kekuatan yang sebanding, maka itu tidak langsung salah satu pihak itu akan kalah. Jadi tidak langsung rebah, tetapi ada perlawanan di situ, sehingga kemudian yang terjadi adalah ada pada saat ini sudah dimulai, ini kan terjadi getaran di sini, terjadi getaran, saling menahan, ya, saling menahan. Nah, batuan yang ada di kerak bumi ini juga begitu ada dorongan yang berlawanan arah saling mendekati, maka itu akan saling menahan seperti itu ya, menahan, sehingga muncul kadang-kadang getaran-getaran yang kecil tapi belum disebut sebagai gempa, jadi mungkin skalanya masih sangat minor ya, seperti itu. Tapi suatu saat seiring dengan waktu, maka salah satu dari pihak yang beradu kekuatan ini akan mulai melemah daya tahannya, sehingga mulai bergeser tahan itu sampai satu titik di mana pihak yang sudah mulai melemah itu kemudian kehilangan daya tahan, sehingga terjadi hentakan, ya, hentakan dan kemudian terjadi pergerakan. Hentakan inilah yang menghasilkan gempa. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini dalam bentuk blok diagram seperti ini, jika ada gaya yang bekerja pada blok ini, ya, blok ini, maka ini ingat kalau kita bicara geologi struktur itu, deformasi itu ada 3 tingkatan, ya, mulai dari deformasi elastis, kemudian ada deformasi plastis, dan kemudian ada fault atau ruptur, ya, seperti itu. Itu tingkatan deformasi kalau kita bicara geologi struktur. Nah, sama. Ini adalah gaya, dan gaya ini, jika gaya ini
masih lebih kecil daripada kekuatan batuan, maka yang terjadi adalah deformasi plastis. Artinya kalau gaya ini, elastis. Kalau gaya ini hilang, maka kondisi batuannya akan kembali ke bentuk semula. Tapi jika gaya ini terus bekerja, seiring dengan waktu, terjadi peregangan, sehingga kemudian mulai terjadi deformasi plastis seperti ini. Mulai berubah bentuk, ya, mulai berubah bentuk. Dan kalau gaya ini terus bekerja, sampai suatu titik di mana kekuatan batuan itu hilang, sehingga terjadi pelepasan energi. Pelepasan energi, titik di mana pelepasan energi itu mulai terjadi, itu yang disebut dengan hipocenter. Hipocenter atau selalu dikenal dengan istilah pusat gempa di bawah permukaan. Jadi ini ada pengertian yang sedikit harus dipahami. Hipocenter itu sering disebut sebagai pusat gempa di bawah permukaan. Tapi sebenarnya definisinya adalah titik di mana dimulai terjadinya pergerakan. Jadi titik awal mulai terjadinya pergerakan gempa. Jadi kalau misalnya di titik ini ada di titik tengah seperti ini, kemudian setelah patah, ini bisa bergeser memanjang seperti ini. Ini adalah bagaimana gempa bumi itu terjadi. Nah, gempa ini terjadi, kalau kita perhatikan, ini selalu berasosiasi dengan patahan. Selalu berasosiasi dengan patahan atau sesar, ya. Terserah menggunakan istilah patahan atau sesar sama saja, ya, atau fault, ya. Jadi gempa bumi itu selalu berasosiasi dengan patahan atau sesar. Nah, tinggal patahannya itu skalanya seperti apa? Karena ada patahan yang berskala regional, ada patahan yang hanya berskala lokal saja, tergantung kepada ukurannya. Jadi zona-zona subduction itu adalah jalur patahan yang sifatnya regional, sangat besar-besar, ya. Nah, patahan itu berarti ada patahan yang aktif dan ada yang tidak aktif. Nah, patahan yang aktif itu adalah patahan yang berulang kali, jadi terekord atau terekam itu berulang kali mengalami pergerakan dan dianggap masih berpotensi untuk bergerak di masa yang akan datang. Itu yang disebut dengan patahan aktif. Jadi ada juga patahan-patahan yang sudah tidak aktif. Jadi kalau ada ke lapangan, kita menemukan ciri-ciri patahan itu. Jadi ciri-ciri patahan itu kan banyak. Yang paling primer itu, yang dimulai dulu dari fisiografis. Kalau fisiografis itu, ciri-ciri patahan yang bisa kita lihat di lapangan, itu misalnya gawir, ya, gawir sesar, kemudian ada penjajaran mata air, kemudian ada pembelokan sungai tiba-tiba, itu semuanya disebut ciri fisiografis atau ciri tidak langsung. Ya. Jadi, itu indikasi. Ya. Nah, kalau yang ciri yang primer atau yang betul-betul menunjukkan bahwa di situ terjadi pergerakan, misalnya ada Slacken side atau cermin sesar, kemudian ada garis gores, kemudian ada breksi sesar, kemudian ada banyak macam, ya, ciri-cirinya yang langsung kita temukan di lapangan. Nah, jika sesar itu kita temukan di lapangan, maka kita tinggal bisa melihat apakah itu adalah sesar aktif atau tidak aktif. Tinggal dilihat bagaimana ciri-cirinya yang lain di lapangan. Jadi, misalnya contoh, ini adalah gambar gawir sesar. Ya, ini adalah gawir sesar yang ditunjukkan oleh tanda panah ini. Ini ada pergerakan. Kalau kita lihat dari gambar ini, kelihatan bahwa ini adalah jenis sesar normal atau sesar turun. Ya. Jadi ingat, sesar turun itu disebut sesar normal karena dia bergerak searah dengan gravitasi. Jadi hanging wall-nya itu bergerak turun, maka itu disebut sebagai sesar turun. Dan ini meninggalkan gawir sesar seperti ini. Nah, kalau gawir sesar ini ditemukan berulang kali, ada beberapa tempat gawir sesar menunjukkan bahwa daerah itu adalah daerah yang aktif atau berulang kali mengalami patahan seperti itu. Nah, ini adalah contoh lain dari ciri sesar di lapangan. Ini ada pergeseran antara ada sekalian, kalau misalnya suara saya kurang jelas atau screenshotnya tidak, share screen-nya tidak jelas, tolong diaktifkan audionya, kemudian diingatkan ke saya, karena saya tidak melihat di tempat adik-adik. Nah, ini adalah ciri sesar yang lain, atau ciri patahan yang lain, ada pergeseran. Di ini, antara dua lapisan ini dengan pergeseran hampir sekitar 6 meter, ini cukup besar pergeserannya, sehingga ini kita bisa yakinkan bahwa ini pasti terjadi gempa yang cukup besar pada saat patahan ini terjadi.
Nah, ini tadi definisi dari hipocenter, epicenter, dan hiposentral. Jadi hipocenter itu didefinisikan sebagai pusat titik gempa di bawah permukaan, sementara epicenter itu adalah titik gempa di bawah permukaan, ini di permukaan. Tapi hipocenter itu kalau kita mau lebih lebih detail lagi, itu adalah titik awal terjadinya pergerakan. Nah, di samping hipocenter dan epicenter ini ada juga definisi yang disebut dengan istilah hypocentral region atau daerah hipocentral. Jadi daerah hipocentral itu adalah semua daerah yang bergerak pada saat terjadinya gempa atau bergeser pada saat terjadinya gempa. Jadi contoh misalnya di sini, ini adalah tampak atas, kalau tadi blok diagramnya tampak samping, ini tampak atas, maka semua area yang diarsir ini adalah daerah yang bergerak secara langsung pada saat patahan. Ya. Ini yang disebut dengan hypocentral region. Nah, bagaimana kemudian gempa itu bisa merusak, ya, bisa mempengaruhi properti dan jiwa manusia yang ada di daerah yang mengalami gempa itu. Nah, getaran yang dihasilkan oleh gempa itu sebenarnya disebabkan oleh gelombang seismik. Nah, gelombang seismik ini ada berapa macam. Ada yang disebut dengan P-waves atau gelombang primer, ada gelombang sekunder, dan kemudian ada gelombang L atau low, dan ada juga gelombang satu lagi disebut gelombang R atau relay, ya. Itu ada 4 macam gelombang. Jadi P, S, L, dan R. Di sini R-nya tidak muncul di sini. Nah, P dan S ini disebut juga sebagai body wave atau gelombang di dalam tubuh. Ya, kenapa disebut body wave? Karena P dan S ini adalah gelombang yang merambat di bawah permukaan. Jadi contoh di sini ini gambar panah warna merah dan panah warna hijau, ya. Nah, ini warna merah ini adalah gelombang primer, kemudian yang berwarna hijau ini adalah gelombang sekunder. Ini merambat di bawah permukaan, maka disebut sebagai body wave. Sementara L dan R itu merambat di permukaan bumi, makanya disebut dengan istilah surface wave atau gelombang permukaan. Ya. Nah, P sekali lagi itu adalah primer, S itu sekunder. Sementara love itu bukan kata, ya, tapi ini nama orang sebenarnya. Nama orang yang memunculkan teori mengenai gelombang permukaan ini, dan relay itu juga nama orang, ya, sama. Nah, kita lihat perbedaan dari gelombang P, S, L, dan R ini. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah gelombang P. Jadi gelombang P itu merambat dengan ciri khas seperti ini. Jadi meregang, merapat, meregang, merapat seperti itu ke arah tegak lurus dengan arah gaya seperti ini. Jadi ini dia merambat ke depan seperti ini. Jadi sekali lagi dia merapat, meregang, merapat, meregang, bergerak lurus ke depan seperti ini. Itu adalah P wave. Sementara S wave ini membentuk gelombang longitudinal, ya, jadi dia membentuk gelombang yang simetris seperti ini, bergerak ke depan, ya, dari titik gempa seperti ini. Nah, ini semuanya adalah body wave. Nah, gelombang low ini agak berbeda, dia bergelombang dari kiri ke kanan. Jadi dia seolah-olah partikelnya ini bergerak kiri ke kanan. Jadi ini menggerakkan material seperti ini bergerak kiri kanan, ya, seperti ini. Nah, kemudian gelombang R atau relay ini bergerak mirip dengan gelombang S. Perbedaannya adalah pada diameter. Jadi kalau gelombang R ini semakin ke permukaan atau semakin ke atas, itu diameternya semakin besar atau panjang gelombangnya semakin besar. Semakin ke bawah, itu panjang gelombangnya ini semakin kecil. Ini sama juga dengan gelombang low tadi ini, semakin ke atas itu pergerakan ke kiri dan ke kanannya itu semakin lebar, semakin ke bawah dia semakin kecil. Jadi ini yang membedakan antara gelombang permukaan dengan gelombang di bawah permukaan seperti ini. Nah, bagaimana kita mengenali ini
bahwa ini ada gempa primer, ini ada gelombang sekunder, gelombang L, gelombang R, itu kita bisa lihat dari pola gelombang seismik yang dihasilkan oleh seismograf. Jadi misalnya contoh seperti ini adalah hasil penggambaran gelombang seismik itu dengan menggunakan seismograf seperti ini. Jadi kita lihat gelombang yang pertama kali tiba itu disebut dengan gelombang P. Jadi gelombang yang pertama kali tiba di suatu titik atau di suatu area itu adalah gelombang P seperti ini. Kemudian disusul oleh gelombang S, kemudian disusul oleh gelombang permukaan atau surface wave-nya seperti ini. Nah, jadi nanti dari gelombang ini kita akan banyak mendapatkan data tambahan. Misalnya kita mengetahui berapa jarak dari pusat gempa, kemudian berapa magnitud gempa dan sebagainya, itu dengan menganalisis pola seismogram yang dihasilkan dari seismograf itu. Jadi misalnya yang di sini yang paling penting itu adalah kita harus menentukan yang disebut dengan FAT. FAT ini adalah First Arrival Time atau waktu tiba gelombang pertama kali. Jadi waktu tiba gelombang pertama kali ini disebut dengan First Arrival Time atau disingkat dengan FAT, ya. FAT. Kemudian yang kedua yang kita tentukan itu adalah interval waktu antara tibanya gelombang primer dengan tibanya gelombang sekunder, atau berapa waktu yang memisahkan antara tibanya gelombang primer ini dengan gelombang S. Karena ingat, seismogram itu diskalakan itu dalam waktu seperti yang ada di bawah ini. Sekian 1 menit, 2 menit, dan seterusnya seperti itu. Tapi biasanya itu dalam bentuk detik ya. Nanti kita lihat lagi lebih rinci. Jadi sekali lagi dari data ini kita melihat, pertama kita mengenali yang disebut dengan gelombang primer, gelombang sekunder, kemudian gelombang permukaan. Kemudian kita mengetahui FAT-nya, kemudian kita mengetahui interval waktu antara tibanya S dan P. Nah, kita lihat nanti lebih lanjut apa yang kita bisa dapatkan dari data-data ini. Nah, coba kita menentukan lokasi epicenter. Jadi yang kita tentukan itu adalah lokasi pusat gempa yang ada di permukaan. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah mengukur waktu tiba, time interval dari S dan P ini. Ya, jadi misalnya dalam contoh ini sudah diskalakan dalam detik, ya, di bagian bawah ini, dengan detik. Kemudian kita dapatkan jarak antara mulai terasanya getaran gelombang P-nya ini dari titik ini sampai kepada mulainya gelombang sekunder tiba. Jadi antara tibanya gelombang primer ini dengan gelombang sekunder ini ada jeda waktu yang diam, tidak ada gempa di situ, tidak ada getaran di situ. Nah, biasanya ini kalau ada sekalian sering mendengar istilah early warning, ya. Early warning itu adalah peringatan dini. Jadi bagaimana kita memberikan peringatan dini kepada masyarakat jika terjadi gempa. Maka sebenarnya early warning itu memanfaatkan selang waktu ini atau interval waktu ini. Jadi begitu terasa gelombang P, maka itu sirine akan berbunyi sehingga masyarakat tahu ini ada gempa, mereka bersiap-siap dalam waktu tertentu, itu kemudian baru mulai terjadi getaran yang besar setelah tibanya gelombang sekunder ini, dan getaran yang lebih besar lagi pada saat gelombang L tiba. Nanti kita lihat lebih lanjut ya. Kita kembali lagi ke sini. Kita mengukur interval waktu antara sekunder dengan primer. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini titik awal primernya itu ada di sini, di titik 0. Kita asumsikan ini titik 0. Kemudian titik awal tibanya sekunder itu adalah di sini. Kita ukur di sini kurang lebih sekitar 10, 20, 30, 36 detik di waktu tibanya. Nah, kemudian kita bisa mengukur juga sebenarnya mulai dari tibanya gelombang P itu sampai berakhirnya, diperkirakan berakhirnya itu gelombang S. Gelombang S. Jadi di situ beda dengan tadi ini, kalau ini interval tiba pertama, kalau ini mulai dari awal sampai berakhirnya gelombang S, itu kita ukur juga. Jadi misalnya ini time dalam detik ini garis panah merah,
Ini 0 sampai 70 detik. Ya, 70 detik. Jadi dua-dua data ini bisa digunakan. Baik yang 70 detik maupun 36 detik ini. Tetapi yang 36 detik ini, yang waktu tiba primer dan sekunder ini biasanya lebih detail, ya, lebih teliti dan lebih spesifik menunjukkan jarak. Ya. Jadi contoh misalnya di sini, kalau kita menggunakan angka 70 ini, maka kita akan dapatkan dalam grafik ini 0, 10, 20, 30 sampai 70. Ini kita tarik garis sampai titik S-nya, karena ini berakhir di berakhirnya gelombang S, kemudian kita tarik turun, ini kita dapatkan jarak 300 km. Berarti jarak dari titik pengukuran sampai ke pusat gempa, epicenter di permukaan, itu adalah sekitar 300 km. Sekarang kita bandingkan dengan chart pada waktu tiba gelombang sekunder dan waktu tiba gelombang primer. Saya ini, jadi ini tadi 36, kita dapatkan sekitar 36 di sini. Kita tarik sampai ke garis miring SP ini, ya, kita ketemukan, kemudian kita turunkan. Ini kita dapat 355 km. Jadi jaraknya ini lebih spesifik dibanding dengan ini, ya, dengan jarak 300 km ini. Nah, kemudian kita gunakan ini untuk menentukan posisi epicenter itu. Kita menarik dengan menggunakan jangka dari pusatnya, dari titik pengukuran itu sejauh 355 km melingkar. Jadi misalnya contoh seperti ini. Jadi misalnya kita melakukan pengukuran di titik A, maka kita tarik sejauh 355 km, jarak diskalakan tentu saja. Kita tarik garis seperti ini, garis merah, ya, seperti ini. Nah, setelah dapatkan lingkaran ini, tentu saja kita belum dapatkan epicenternya. Kenapa? Karena kalau modelnya hanya satu seperti ini, maka pusat gempa itu bisa di mana saja di lingkaran ini. Ya. Jadi untuk menentukan titik pastinya, maka kita butuh data dari titik pencatatan yang lain, minimal 3, supaya bisa dilakukan triangulasi. Jadi kalau misalnya ini di stasiun A, ini di stasiun B, ini di stasiun C, masing-masing menghitung jaraknya, kemudian buat lingkaran. Titik temunya itu adalah epicenter. Jadi ini adalah epicenter dari gempa yang kita ukur. Seperti itu. Baik, adik-adik sekalian, saya istirahat dulu sebentar. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan kepada adik-adik sekalian. Silakan jika ada yang mau bertanya. Cukup jelas ya? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita lihat definisi dari magnitudo gempa dan intensitas seismik, ya, intensitas seismik. Jadi kita sering mendengar dua istilah, ada magnitudo dan ada intensitas gempa dan magnitudo gempa. Nah, magnitudo gempa ini adalah besaran gempa atau jumlah energi yang dihasilkan oleh suatu kejadian gempa. Sehingga ini bacaannya hanya satu. Ya. Jadi kalau misalnya gempa di Palu skalanya 7,2 skala Richter. Atau gempa di Sulawesi Barat kemarin 6, sekian skala Richter. Gempa di Aceh 8, sekian skala Richter. Seperti itu. Itu semuanya adalah magnitudo gempa atau besaran gempa. Nah, tetapi kalau intensitas gempa ini adalah besaran getaran yang diamati pada satu titik atau pada satu lokasi, tergantung dari jarak hipocenter dan kondisi tanah. Jadi intensitas ini mewakili kekuatan getaran pada lokasi-lokasi yang berbeda. Jadi contoh misalnya ini, di sini hipocenternya diketahui bahwa magnitudenya itu 7,0. Artinya besaran skala gempa ini adalah 7,0. Nah, kemudian gempa ini terasa pada beberapa titik. Dalam contoh ini ada 4 titik. Titik yang pertama di sini, ini ternyata sampai di sini, gempa yang 7,0 ini, di sini intensitasnya hanya dirasakan dalam skala 2. Di titik ini intensitasnya dirasakan dalam skala 4. Kemudian ini 5 lower. Kemudian ini intensitas 6 upper. Seperti itu ya. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan intensitas 2, 4, 5 lower, dan 6 upper ini. Nanti kita lihat ya. Nah,
Di samping dipengaruhi oleh jarak dari hipocenter ke lokasi, ini dipengaruhi juga oleh kondisi tanah. Kita lihat kondisi tanah, misalnya contoh di sini, kalau ini adalah batuan yang keras atau batuan padat, misalnya batuan beku atau batuan sedimen yang sangat kompak, maka getaran yang terasa itu akan relatif kecil. Ini akan berbeda jika ternyata lokasi yang kita ukur itu berada pada daerah yang batuannya lunak, misalnya soilnya tebal atau sedimennya lapuk dan sebagainya, maka di sini getarannya itu akan terasa lebih besar dibandingkan dengan yang keras tadi itu. Nah, begitu juga kalau misalnya di titik ini kita teruskan ke dalam, kita asumsikan density bertambah atau kepadatan bertambah, maka gelombang yang terasa pun lebih kecil. Semakin ke bawah semakin kecil. Jadi sekali lagi, semakin kompak batuan, maka efek dari getaran atau intensitas gempa itu akan semakin kecil. Semakin lunak batuannya, batuan penyusun suatu daerah, maka semakin besar getaran yang terasa. Itu perbedaan antara intensitas dan magnitud. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, intensitas itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 lower, 5 upper, 6 lower, 6 upper, 7 seperti ini. Ini adalah bentuk intensitas yang dirasakan. Nah, ini intensitas ini biasanya dikonversi secara subjektif ya, artinya berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan pengukuran. Beda kalau magnitud tadi itu, magnitud itu berdasarkan pengukuran gelombang seismik. Jadi sini misalnya didefinisikan kalau 1 itu dirasakan sedikit orang yang tinggal dalam gedung, kalau 2 dirasakan oleh banyak orang tapi belum membuat kepanikan, kemudian kalau 3 dirasakan oleh hampir semua orang yang tinggal di gedung, ya, kecuali yang mungkin lagi tidur. Nah, yang 4 ini sudah membuat orang terkejut, benda yang tergantung itu sudah mulai bergoyang-goyang keras, dan seterusnya seperti itu. Ini yang secara subjektif itu diukur untuk pengukuran intensitas gempa pada suatu daerah. Jadi sekali lagi intensitas itu akan berbeda-beda pada setiap titik tergantung jaraknya dari hipocenter dan jenis batuan penyusun lokasi itu. Sedangkan magnitud itu adalah besaran gempa yang dihasilkan oleh satu single gempa atau satu gempa tunggal. Seperti itu. Nah, baik adik-adik sekalian, saya akhiri sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.